1971 jam 9 pagi di lingkungan Sakaleng Wanua Doping, terdakwa LP pergi ke sawah La Nongkeng dengan membawa badik atau keris dengan rencana untuk membunuh La Nongkeng. Ketika dilihat bahwa La Nongkeng ada sementara memotong padi, terdakwa mendekatinya dengan badik yang sudah terhunus serta menikamnya tepat kena pada dada antara tulang rusuk dengan tulang selangka, dan semalam La Nongkeng meninggal dunia. Pertimbangan dan putusan pengadilan, perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana tercantum dalam pasal 340 KUH pidana. Terdakwa termasuk tindak pidana, kami ulangi, junto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2051, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dengan direncanakan. Dari jalan cerita tersebut jelas terlihat cukupnya waktu bagi terdakwa untuk berpikir dan menimbang-nimbang pembunuhan yang akan dilakukan, yaitu setidak-tidaknya selama perjalanannya menuju tempat kerja sang korban. Sekaligus juga terlihat bahwa tidak ada alasan untuk memandang bahwa pembadikan itu adalah suatu reaksi spontan karena suatu goncangan jiwa yang disebabkan suatu aksi dari sang korban. Selanjutnya perlu juga diperhatikan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk berpikir atau menimbang-nimbang itu tidak boleh terlalu lama atau tidak sampai merubah rencana yang sudah ditetapkan semula. Sebagai ilustrasi diperhatikan dari kasus tersebut. Nyonya dari si A terkadang sadar atau terkadang sinting. Nyonya dari si B selalu waras. Suatu ketika mereka berdua sama-sama sangat benci kepada suami masing-masing. Untuk itu mereka berencana bahwa seminggu yang akan datang Nyonya A akan membunuh B, yaitu suami Nyonya B, dan Nyonya B harus membunuh A, yaitu suami Nyonya A. 3 hari setelah itu Nyonya berbaik dengan suaminya, bahkan kecintaannya melebihi dari yang sudah-sudah. Tanpa setahu Nyonya B, ternyata seminggu setelah perjanjian atau perencanaan mereka itu, Nyonya A membunuh B. Kemudian Nyonya A memanggil Nyonya B ke rumahnya dan menyuruh membunuh A yang sedang tidur sesuai dengan rencana mereka. Dalam hal ini diberitahukan pula bahwa Nyonya A telah membunuh B. Nyonya B menolak, tetapi karena diancam akan dibunuh oleh Nyonya A jika tidak mau membunuh A, maka terpaksa Nyonya B melaksanakan pembunuhan itu. Dalam hal ini tidaklah dapat lagi dipandang bahwa perencanaan itu masih tetap melekat pada Nyonya B. Bahkan Nyonya B dapat berlindung kepada pasal 48. Bahwa selanjutnya perlu juga diperhatikan putusan Hof Amsterdam 19 November 1942 yang berbunyi, pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba, yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk memasukkan perbuatan dengan seketika. Rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan saraf dan kekacauan perasaan akibat hancurnya perkawinan pelaku. Keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan melaksanakan rencana untuk membunuh orang lain. KUHP dilengkapi alias Hogarat oleh Sunarto Sudibroto, Sarjana Hukum. Bahwa berdasarkan pengertian dengan rencana terlebih dahulu tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan yang diungkap oleh saksi-saksi sebagai berikut, yang keterangannya lengkap termuat dalam surat tuntutan ini yang dianggap dibacakan. Saksi Riki Rizal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan saksi Kuat Maruf, dan keterangan terdakwa Ferdy Sambo sendiri. Bahwa fakta hukum tersebut di atas bersumber dari keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, keterangan saksi Kuat Maruf, dan keterangan terdakwa Ferdy Sambo dikemukakan di persidangan dengan tegas dan jelas menerangkan bahwa saudari Putri Candrawati sewaktu berada di Magelang pada tanggal 8 Juli 2022 dini hari sambil menangis menelpon terdakwa Ferdy Sambo menyampaikan mengenai perbuatan korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap saudari Putri Candrawati dan berencana akan pulang ke Jakarta pada pagi hari dan akan menceritakan kejadian sebenarnya kepada terdakwa Ferdy Sambo. Dan pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi pulang ke Jakarta dari Magelang dengan menggunakan mobil Lexus hitam nomor Pol B1 Mah dengan penumpang saksi Susi, saksi Kuat Maruf, dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Sedangkan saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berada di mobil yang berbeda.
Dan sesampainya di Jakarta di rumah Saguling sekitar pukul 15.40 WIB, saudari Putri Chandrawati masuk ke rumah melakukan tes swab dan naik ke lantai 3 ditemani oleh saksi Kuat Ma'ruf menemui terdakwa Ferdi Sambo dan menceritakan kejadian di Magelang kepada terdakwa Ferdi Sambo. Mendengar cerita tersebut, terdakwa Ferdi Sambo mengatakan akan mengkonfirmasi kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat nanti malam. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mulai merencanakan dengan memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Keadaan tersebut sesuai dengan putusan Hof Amsterdam 19 November 1942 dengan mengemukakan perencanaan tersebut dilandasi dengan pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul dengan tiba-tiba yang dialami oleh pelaku dengan sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika. Rencana terlebih dahulu dapat dilakukan juga dalam suatu keadaan ketegangan saraf dan kekacauan perasaan akibat hancurnya perkawinan pelaku. Keadaan hati nurani yang demikian tidak menutup adanya pertimbangan dan pemikiran yang tenang dan melaksanakan rencana untuk membunuh orang lain. KUHP dilengkapi al-Sograt oleh Sunarto Subrito Sarjana Hukum. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo dengan menggunakan HT memanggil saksi Riki Rizal Wibowo ke lantai 3 untuk melaksanakan kehendaknya, dan saat bertemu terdakwa Ferdi Sambo secara sadar menyampaikan maksudnya atau niatnya kepada saksi Riki Rizal Wibowo, backup saya kalau Yosua melawan, lalu mengatakan, kamu berani enggak tembak dia? Dalam kurung dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo menjawab, tidak berani Pak, karena saya tidak kuat mentalnya Pak. Mendengar jawaban saksi Riki Rizal Wibowo tersebut, terdakwa Ferdi Sambo merasa tidak puas jika kehendaknya untuk menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak terlaksana. Sehingga untuk mencapai tujuan rencananya, lalu terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saat itu saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah mengetahui maksud dan tujuan terdakwa Ferdi Sambo tanpa berpikir panjang langsung menemui saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, lalu menyampaikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan perkataan, Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3, naik lift aja Cat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertanya, untuk apa Bang? Saksi Riki Rizal Wibowo kemudian menjawab, enggak tahu. Atas penyampaian tersebut, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menemui terdakwa Ferdi Sambo di lantai 3. Dan saat bertemu kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan tentang kejadian di Magelang. Yang dijawab oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, tidak tahu Pak. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo berpikir dengan tenang, menyampaikan rencananya kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang terlebih dahulu menceritakan peristiwa Magelang. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo secara sadar dan tenang menyampaikan maksudnya atau niatnya kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan perkataan, kamu sanggup gak tembak Joshua? Dijawab, siap komandan. Bahwa untuk melaksanakan maksud tujuan terdakwa Ferdi Sambo kemudian memberikan alat berupa 1 kotak peluru kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menambahkan magazin dengan peluru untuk digunakan menembak atau menghilangkan jiwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerima 1 kotak peluru tersebut dan menambahkan peluru ke dalam magazinnya, lalu dipasangkan di senjata api Glock 17 milik saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan bahwa akan menjaga saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, karena kalau terdakwa Ferdi Sambo yang bunuh, tidak ada yang bisa menjaga kita semua. Dalam hal ini terdakwa Ferdi Sambo telah terpikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Kemudian menentukan waktu, tempat atau lokasi pelaksanaannya dengan mengatakan lokasinya di 46. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo membuat skenario atau cerita karangan atau cerita bohong dan dijelaskan secara berulang-ulang kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan skenarionya, yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat melecehkan saudari Putri Chandrawati dan saudari Putri Chandrawati teriak minta tolong. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu respon dan Nofriansah Yosua Huta Barat menembak saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu.
Dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menembak balik ke korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meyakinkan lagi dengan mengatakan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu aman karena membela saudari Putri Candrawati dan membela diri. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan nanti kami semua dalam hal ini saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Kuat Maruf, saudari Putri Candrawati, terdakwa Ferdi Sambo pergi ke Duren 3 kemudian mengatakan kalau ada yang tanya bilang saja mau isolasi. Bahwa agar lebih sempurna pelaksanaan rencana atau kehendak dari terdakwa Ferdi Sambo untuk merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, kemudian terdakwa Ferdi Sambo menanyakan keberadaan senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Yang dijawab senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat berada di mobil Lexus LM. Dalam kurung diketahui karena disimpan oleh saksi Riki Rizal Wibowo di mobil Lexus LM. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menyuruh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk mengambil senjata korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan senjata api HS tersebut diserahkan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Tujuannya agar korban Nofriansah Yosua Huta Barat lebih mudah untuk dieksekusi. Bahwa pelaksanaan rencana atau kehendak maksud dan tujuan telah disusun oleh terdakwa Ferdi Sambo dengan sistematis terungkap dalam persidangan merupakan fakta hukum berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Maruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu menerangkan bersama-sama ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 dengan menggunakan mobil Lexus LM nomor Pol B1 Mah dengan posisi saksi Riki Rizal Wibowo selaku sopir, korban Nofriansah Yosua Huta Barat duduk di samping sopir, saudari Putri Candrawati di tengah, dan di belakang ada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu bersama saksi Kuat Ma'ruf. Sesampainya di rumah Duren 3, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saudara Putri Candrawati turun dari mobil. Lalu saksi Kuat Ma'ruf dan saudara Putri Candrawati masuk ke dalam rumah Duren 3 nomor 46 melalui pintu garasi melewati pintu dapur, sedangkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat bersama-sama saksi Riki Rizal Wibowo tetap tinggal di taman samping rumah. Bahwa untuk pelaksanaan rencana menghilangkan jiwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, terdakwa Ferdi Sambo menyusul ke rumah dinas Duren 3 nomor 46 lalu masuk ke dalam rumah melalui garasi melewati pintu dapur, dan saat berada di dalam rumah terdakwa Ferdi Sambo bertemu dengan saksi Kuat Ma'ruf, kemudian meminta saksi Kuat Ma'ruf untuk memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga tanpa berpikir lagi saksi Kuat Ma'ruf langsung mendatangi dan memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di taman dan memberitahu jika dipanggil oleh terdakwa Ferdi Sambo, sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat berjalan di depan masuk ke dalam rumah melalui garasi dan pintu dapur diikuti oleh saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf. Saat itu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sudah ada di dalam rumah bersama-sama dengan terdakwa Ferdi Sambo. Bahwa pada saat saksi Kuat Ma'ruf memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang berada di lantai 2 turun ke lantai 1 dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo. Dan saat itu terdakwa Ferdi Sambo memberitahu saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk mengokang senjatanya. Bahwa ketika korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Riki Rizal Wibowo masuk, terdakwa Ferdi Sambo memanggil korban Nofriansah Yosua Barat, dan saat korban Nofriansah Yosua Huta Barat mendekat ke terdakwa Ferdi Sambo langsung memegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat, menyuruh berlutut hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhempas berada di depan terdakwa Ferdi Sambo sambil memukukan badan sambil mengatakan, "Ada apa ini?" Dan saat itu juga terdakwa Ferdi Sambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, dan seketika itu juga berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan perkataan, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat, woi, kau tembak." Kemudian saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu mendengar aba-aba tersebut langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebanyak 3 atau 4 kali tembakan yang mengenai tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, terdakwa Ferdi Sambo seketika itu juga menghampiri tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, menggenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia.
Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikan badan sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah plafon di atas televisi guna menciptakan seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Kemudian senjata api yang telah digunakan dilap oleh terdakwa Ferdi Sambo guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa Ferdi Sambo, lalu diletakkan di tangan kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat, seolah-olah telah terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tertembak dan meninggal dunia. Bahwa saat kejadian penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang, saudari Putri Candrawati menangis di dalam kamar yang tidak jauh dari posisi tergeletaknya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa kemudian terdakwa Ferdi Sambo yang tadinya keluar rumah kembali lagi ke dalam untuk menjemput saudari Putri Candrawati dan membawa keluar untuk dibawa ke rumah saguling oleh saksi Ricky Rizal Wibowo. Bahwa fakta hukum tersebut di atas didukung dan berkesesuaian dengan keterangan dari saksi Adzan Romer, saksi Priyogi Iktara Wikaton, dan saksi Ahmad Sarul Ramadan yang keterangannya dianggap dibacakan termuat lengkap dalam surat tuntutan ini. Bahwa fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi Adzan Romer selaku ajudan bersama saksi Priyogi Iktara Wikaton selaku sopir di persidangan keduanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian, menerangkan mengawal terdakwa Ferdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022 dari pagi sekira pukul